Assalamualaikum, hai semuanya, kita berjumpa lagi di video reaction saya kali ini guys. Oke, semoga semua yang menonton video saya pada hari ini sehat-sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Bersiaplah, bahasa Indonesia diprediksi akan jadi bahasa dunia di masa depan dengan perkembangan pesat bahasa Indonesia gitu ya. So, jangan lama-lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go. Bahasa Indonesia cukup mudah diucap. Hampir setiap huruf hanya mempunyai satu suara. Jika Anda melihat sebuah kata, walau katanya kadang-kadang panjang, selama pelan-pelan dibaca, kemungkinan besar Anda akan tahu bagaimana mengucapkannya. Mengucapkannya panjang kan, bisa bikin pusing, tapi kalau dibaca pelan-pelan jelas. Pernah nggak kamu kepikiran, bahasa yang kita pakai tiap hari, yang kita anggap biasa banget, ternyata sekarang mulai dipelajari orang di seluruh dunia? Ya, bahasa Indonesia pelan-pelan sedang naik panggung dunia. Dulu mungkin cuma jadi bahasa pergaulan di negeri sendiri, tapi sekarang bule-bule mulai jatuh cinta sama cara kita bicara. Lucunya, banyak dari mereka yang awalnya belajar cuma karena iseng. Tapi setelah tahu betapa sederhana dan indahnya bahasa Indonesia, mereka jadi ketagihan. Di Korea Selatan misalnya. Saking banyaknya yang pengen belajar bahasa Indonesia, universitas-universitas di sana sampai harus bikin kuota khusus. Pendaftar di Prodi Bahasa Indonesia selalu melebihi batas. Di Jepang pun begitu. Dari 800 kampus, 75 diantaranya udah punya program studi bahasa Indonesia. Bahkan ada sekolah dasar yang ngajarin bahasa kita ke anak-anak mereka. Dan di Australia, bahasa Indonesia bukan cuma populer. Di beberapa sekolah malah jadi mata pelajaran wajib. Karena ada banyak pertanyaan dari video kemarin, aku jelasin sedikit lagi ya. Kenapa aku pilih bahasa Indonesia? Jadi waktu mulai primary school, jadi sekitar umur 6 tahun, aku sudah mulai belajar. Dan kenapa bahasa Indonesia ditawarkan oleh sekolah aku, itu terserah sekolahnya ya. Tergantung ketersediaan gurunya, dan sesuai kurikulum nasional. Nah, aku tetap belajar bahasa Indonesia sampai high school grade 9 atau grade 9 ya, sekitar umur 15. Jadi habis grade 9 ada pilihan subjek ya. Jadi kalau mau lanjut belajar bahasa Indonesia boleh, tapi kalau mau pilih subjek lain boleh juga. Jadi aku mau lanjut karena udah sangat tertarik dengan bahasa Indonesia dan aku juga senang banget belajar bahasa Indonesia. Ternyata sampai akhir high school umur 17 atau 18 tahun aku udah belajar bahasa Indonesia lama banget ya. Jadi aku masuk sekolah negeri dalam periode tahun 1996 sampai 2010. Kenapa orang Korea mau belajar bahasa Indonesia? Saya sudah belajar bahasa Indonesia di Universitas UI sudah 3 bulan, selama 3 bulan. Hari ini saya mau berbicara tentang alasan saya belajar bahasa Indonesia. Beberapa orang bertanya saya, Mas, kenapa Mas belajar bahasa Indonesia? Dan Mas, kenapa Mas sekarang tinggal di Indonesia? Jujurnya, kalau saya bisa tinggal di Indonesia, saya mau tinggal di Indonesia dan saya akan tinggal di Indonesia. Akan tetapi, alasan saya mau tinggal di sini karena orang Indonesia masih tahu apa yang lebih penting di hidup mereka. Misalnya, contohnya keluarga atau anak atau menikah atau teman-teman hidup. Itu alasan saya mau belajar bahasa Indonesia dan mau tinggal di sini. Terima kasih. Halo semua, nama aku Jasmine. Maaf,
memaafkan aku tentang tawa karena sebenarnya aku orang pemalu, jadi ini sedikit aneh ngomong dengan kamera. Oke. Nah, hari ini aku mau cerita tentang kenapa belajar bahasa Indonesia. Sekitar tahun 2019, aku nonton satu video YouTube dari channel namanya Word of David, mungkin. Word of David, ya. Videonya bahas tentang perbedaan pengucapan antara bahasa Indonesia dan bahasa lain. Waktu itu aku pertama kali dengar suara bahasa Indonesia dan langsung aku merasa, wah ini suaranya imut banget menurut aku. Imut banget, suaranya kayak bayi ngomong manja, lembut. Iya, jadi sejak saat itu tertarik banget dan akhirnya memilih bahasa Indonesia sebagai jurusan kedua aku. Jadi udah belajar bahasa Indonesia hampir 3 tahun dari universitas. Iya, nanti aku mau berbagi video dan aplikasi yang membantu belajar bahasa Indonesia juga. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa lagi. Annyeong! Bahasa Indonesia itu punya kekuatan besar. Nggak serumit bahasa Mandarin, nggak seformal Inggris, tapi hangat, fleksibel, dan gampang bikin orang nyambung. Itu sebabnya banyak ahli bahasa percaya. Bahasa Indonesia punya potensi besar jadi bahasa internasional berikutnya. Dan kalau itu terjadi, bukan cuma soal kebanggaan nasional. Indonesia bisa lebih mudah menjalin kerjasama, menarik wisatawan, dan memperkuat diplomasi budaya. Tapi semua itu nggak akan terwujud tanpa kita, para penuturnya. Kalau kita sendiri aja minder pakai bahasa Indonesia, gimana dunia mau menghargainya? Berapa Om? $9 setengah. $9,5 setup ya? Ya. Sebentar. Oke, sebentar. Oh, Bisa? Ya. Ada lagi? Habis. Saya mau beli popcorn. popcorn? Iya, Berapa? Satu aja. Satu? Oke. Speak Indonesia, Amerika. Mas, You so long in Jakarta ya? ya. 3 tahun di Jakarta. 3 2003 sampai 2006. Jadi dia bisa bahasa Indonesia. Kamu sudah lahir 2003? Saya sudah lahir. Saya lahir 99. Oke, 99. 1999. Tapi kamu anak kecil ya? Because I think all these other. Okay. Bahasa Indonesia is so easy to learn. Let me teach you something easy. For example, nails in Bahasa is kuku, and foot in Bahasa is kaki. Older sibling in Bahasa is kakak. Grandfather in Bahasa is kakek, kakek. So how do we say my older siblings' toenails are like my grandfather's toenails? It's going to be kuku kaki kakak kakakku kayak kuku kaki kakek kakekku. It's easy. Bahasa ini lahir dari perjuangan, menyatukan ratusan suku, ribuan pulau, dan jutaan orang jadi satu bangsa. Dan sekarang dunia mulai ikut menyapanya. Jadi mulai hari ini, jangan cuma bangga jadi orang Indonesia, tapi bangga juga pakai bahasa Indonesia. Karena mungkin suatu hari nanti, ketika orang luar bilang terima kasih dengan logat asing, kita akan tersenyum dan sadar, bahasa kita udah mendunia. Sampurasundaraya, nami abdi Arya, abdi kawiti Korea. Hari ini hari ke-5 untuk 60 detik bahasa Indonesia Challenge. Nah, aku tahu di Indonesia ada 700-an bahasa daerah. Dan jika aku harus milih satu daerah, satu bahasa daerah untuk dipelajari, aku pasti akan milih bahasa Sunda. Kenapa? Nah, hari ini aku mau ceritain kenapa sih aku mau belajar bahasa Sunda. Langsung aja ya.
Alasan pertama aku mau belajar bahasa Sunda itu karena aku mau berteman sama orang Sunda. Kenapa? Karena mereka itu sangat ganteng-ganteng dan cantik-cantik, cakep-cakep, dan lucu-lucu gitu. Jadi ya, beberapa tahun lalu aku pernah berwisata ke Bandung. Dan kalau di Bandung itu kebanyakan penduduknya orang Sunda kan. Jadi pas aku berjalan-jalan di Jalan Praga, aku sangat kaget. Kenapa? Karena orang-orang di jalan itu sangat keren, kayak model gitu. Jadi aku rasa, wah, aku lagi di Hollywood, bukan di Bandung gitu. Dan jujur, waktu itu aku kerasa kayak, aku mau jadi teman sama mereka dan ngajakin mereka untuk ngobrol, tapi itu gak jadi karena waktu itu aku terlalu malu. Alasan kedua adalah aku suka banget sama cara ngomong mereka. Kalau aku lihat teman aku yang orang Sunda dan profesor yang aku nemui di UI, cara ngomong mereka itu sangat jujur dan langsung aja. Jadi ya, kayak maksud aku mereka gak putar-putar gitu. Dan selain itu mereka sangat jago menghargai pendapat orang lain. Ya, jadi waktu aku di Indonesia, aku selalu berterima kasih dan senang bisa ngobrol sama mereka. Orang Korea banyak gitu. Jadi ya, itu saja alasannya. Indonesia, gitu. Kalau kalian gimana? Selain bahasa Korea, bahasa apa yang kalian mau pelajari? Dan Sahanu Hoyong jadi guru bahasa Sunda abdi. Terima kasih dan hatur nuhun. Tidur itu turu. Turu. Mau itu arep. Arep. Aku arep turu. Iya. Ini aku mau tidur. Tetapi kalau Anda berbicara itu dengan teman. Tetapi itu kalau dengan berbicara dengan orang yang lebih tua, iya. Kulo ajeng tilem. Wah, tulu ajeng tilem. Kulo ajeng tilem. Tilem itu tidur? Tidur, lapar. Lapar. Kalau di bahasa Jawa Jogja itu ngelih. Hah? Ngelih. Kalau di Jawa Timur luwe. Kalau di Tegal di Jawa Tengah tetapi yang sebelah barat, daerah Tegal dan Purwokerto, kencot. Iya. Kencot itu lapar. Aku iya. kencot. Wetengku. Sulit sekali. Ya, bertingkat-tingkat. Biasanya kan bertanya apa kabar? Kalau bahasa Jawa, piye kabare? Ya. Kebanyakan orang Indonesia, ya bahasa Indonesia itu gampang. Itu ya untuk kalau mempelajari bahasa iya, bahasa daerah itu memang sulit. Hari ini pasti ingat, aku arep turu. Arep turu. Arep. 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 Bahasa Indonesia sulit sampai menarik. Ya, di sini atau di depan atau belok? Sini ya. Sini, oke. Makasih ya. Ya, terima kasih kembali. Iya. Silakan. Terima kasih ya. Ya, terima kasih. Matur nuwun. Oke guys, itulah dia videonya ini. Jadi memang bahasa Indonesia ini memang sudah semakin terkenal sampailah ke hari ini gitu ya, semakin banyak, semakin bertambah batu orang-orang luar negeri yang mau belajar bahasa Indonesia, bahkan juga bahasa daerahnya juga gitu ya. Bahasa Indonesia kan juga sudah menjadi salah satu bahasa rasmi di UNESCO juga gitu ya. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ya. Kita bertemu lagi di video reaction saya yang seterusnya. Assalamualaikum.